Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mau meluangkan waktunya untuk melihat video kali ini. Jadi perkenalkan, nama saya Bayu Rizky Hidayat, sebagai pemateri pada video kali ini. Wah, pemateri jatuh. Jadi kali ini di video pertama di channel YouTube Belajar Matematika 21, kali ini kita akan mempelajari mata kuliah semester 4, yaitu Geometri Transformasi, dengan dosen pengampu kita ialah Ibu Fajaria dan juga Ibu Yuni. Tapi ini hanya video ulang saya saja. Jadi kali ini kita akan belajar tentang fungsi dan relasi dalam transformasi. Baik, sebelum masuk ke dalam materinya, harus ada tiga materi yang harus dipahami terlebih dahulu untuk mempermudah kita dalam mengerjakan atau mempelajari materi kali ini. Pertama, fungsi dan relasi. Kedua, himpunan. Dan ketiga, geometri semester 1. Jika kalian mencari buku pendamping atau buku yang dipakai untuk pembelajaran kali ini, maka bisa menggunakan buku pendamping Geometri Transformasi Rauh. Baik, kita masuk pada fungsi pada transformasi. Nah, jadi seperti ini. Apa sih hubungan antara fungsi dan transformasi? Mengapa pada suatu transformasi ada yang namanya fungsi? Nah, jadi cara menjawabnya itu dengan hal seperti ini. Pertama, kita lihat dulu. Kita punya tiga fungsi: injektif, surjektif, dan bijektif. Apakah ketiga fungsi ini sama atau apakah ketiga fungsi ini berbeda? Kalau berbeda, apa yang menjadi pembeda antara mereka berdua? Jadi seperti ini. Pertama, kita lihat dulu ke injektif. Apa itu injektif? Kalau kita lihat pada gambar, kita bisa melihat jika A itu adalah domain dan B itu adalah kodomain, atau kalau istilah biasa dalam bahasa Indonesia itu, domain itu tempat asal atau rumah, sementara B itu adalah rumah tujuan atau tempat tujuan kita, kodomain. Jadi setiap domain itu pasti akan ke kodomain. Nah, kita bisa lihat kalau setiap dari unsur A, B, C itu memiliki panah yang mengarah ke angka 1, 2, dan 3. Tapi 4 gak ada. Kenapa? Nah, kita akan mencari tahu. Ini. Kedua. Ini. Kedua, surjektif. Masih sama dengan domain dan kodomain. Kita bisa melihat kalau di surjektif, unsur A itu berhubung ke atau memiliki panah yang mengarah ke 1, unsur B mengarah ke 2, sementara unsur C dan D itu mengarah ke tujuan yang sama, yaitu 3. Apa maksudnya? Mengapa jadi ada dua domain yang bisa mengarah pada satu kodomain yang sama? Nah, itu akan kita jelaskan nanti. Dan yang terakhir ada bijektif, yaitu kita bisa lihat kalau baik domain maupun kodomainnya memiliki unsur yang sama setiap domain dan kodomainnya. Nah, langsung kita kembali ke pertanyaan kita yang utama. Apa itu injektif, surjektif, dan bijektif? Apa perbedaan mereka dan kenapa fungsi seperti ini bisa dikatakan injektif, surjektif, dan bijektif? Oke, kita mulai menganalisis gambar. Kita bisa lihat kalau di unsur pada fungsi injektif, setiap unsur itu punya satu garis. Terus ini ada yang nggak ada unsur nih, Kak. Bagaimana, Kak? Nah, ingat, salah satu syarat dari adanya syarat dari relasi adalah, pertama, domain tidak boleh kosong atau domain tidak boleh tidak mempunyai anggota
Sementara yang kedua adalah domain tidak boleh selingkuh atau memiliki dua kodomain yang sama. Sehingga kita bisa melihat kalau injektif ini adalah fungsi. Namun fungsi yang seperti apakah jadi bisa di kiau injektif. Nah, jadi kalau bisa kita lihat di sini, unsur A itu ke-1, unsur B ke-2, unsur C ke-3, sementara unsur 4 itu kosong, tidak apa-apa, ya tetap masih dibilang himpunan. Nah, jadi bisa kita lihat, kita bisa simpulkan kalau setiap unsur itu mempunyai pasangan yang berbeda atau setiap unsur itu mempunyai pasangannya sendiri. Sehingga bisa kita simpulkan kalau injektif itu ialah fungsi dengan setiap unsurnya memiliki pasangannya sendiri. Nah, itu injektif. Sekarang yang kedua, bijektif. Apa itu bijektif? Surjektif maksudnya ya, surjektif. Kalau kita lihat di sini, setiap unsur itu masih memiliki satu garis yang sama atau satu tujuan yang sama, kecuali C dan D yang memiliki dua tujuan yang sama, memiliki satu tujuan yang sama. Dua unsur yang memiliki satu tujuan sama, yaitu ketiga. Nah, kita bisa lihat di injektif kalau setiap unsur yang ada di domain hanya mendapatkan satu pasangan di kodomain. Tapi di surjektif berbeda. Di surjektif ada dua unsur yang memiliki satu tujuan atau pasangan yang sama. Sehingga bisa kita simpulkan kalau surjektif itu adalah setiap unsur pada A itu memiliki pasangan pada fungsi B. Sehingga bisa kita simpulkan kalau fungsi surjektif itu adalah satu fungsi yang setiap unsur pada domainnya memiliki pasangan pada kodomainnya, baik itu pasangannya sama maupun berbeda. Yang penting domainnya tidak sendirian atau tidak kosong gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau bijektif? Apa yang membedakan bijektif dengan injektif dan surjektif? Kita lihat. Setiap garis itu punya setiap unsur itu punya satu garis yang sama atau setiap unsur mempunyai pasangan yang sama. Sehingga bisa kita simpulkan kalau ini adalah injektif. Sementara di surjektif kan bisa kita lihat kalau surjektif adalah setiap unsur pada A itu mempunyai pasangan pada B. Jadi bisa kita simpulkan kalau di di fungsi ini itu juga termasuk bijektif karena setiap unsur di A itu memiliki pasangan di kodomain. Sehingga bisa kita simpulkan kalau bijektif itu adalah penggabungan atau gabungan dari unsur injektif dan unsur surjektif. Sehingga dapat disimpulkan kalau unsur bijektif itu ialah satu unsur yang bisa kita simpulkan kalau fungsi bijektif itu adalah fungsi yang bersifat injektif dan surjektif pada kondisi yang sama, yaitu sehingga kesimpulannya adalah bijektif itu adalah gabungan dari injektif dan surjektif. Dah, itu aja kesimpulannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sehingga kalau kita buat atau kita ulah dalam satu definisi, maka kita dapat sampaikan kalau setiap X atau setiap anggota X yang merupakan himpunan B itu pasti mempunyai pasangan di A. Seperti bisa kita lihat kalau di surjektif semua unsur B itu pasti ada yang menemaninya atau ada yang maksudnya unsur di B itu pasti terpilihlah di A ini lah. Kada ada yang kosong seperti di injektif ini. Semuanya terpenuhi gitu. Semuanya ada panah yang mengarah kepadanya.
Sementara injektif itu didefinisikan sebagai setiap unsur X1 itu tidak sama dengan X2 pada himpunan A, maka Y1, unsur Y1 itu tidak sama dengan Y2 di himpunan B. Di himpunan B. Sama, dan kebalikannya, jika setiap X1 atau unsur X1 itu sama dengan X2 pada himpunan A, maka setiap unsur Y1 itu juga mempunyai pasangan yang sama di Y2 pada himpunan B. Istilahnya tuh tidak mungkin ada unsur yang memiliki pasangan yang sama, maka saya ulangi lagi. Tidak ada fungsi yang domainnya memiliki pasangan yang sama di kodomainnya, kecuali pasangan yang sama ini juga mempunyai asal yang sama. Dapat dipahami ya? Istilahnya itu tidak mungkin ada yang sama dalam satu fungsi lah gitu. Tidak mungkin ada satu fungsi yang memiliki pasangan yang sama dalam satu fungsi gitu. Nah, sementara bijektif itu adalah gabungan dari surjektif dan injektif. Sekarang kita masuk ke bagian transformasi. Jadi, apa itu transformasi? Transformasi itu biasa dilambangkan dengan huruf T besar. Dengan pi itu adalah berupa bidang, sehingga transformasi itu adalah perubahan dari satu bidang ke bidang yang lain dengan syarat berupa fungsi bijektif. Nah, kata kuncinya ialah fungsi bijektif. Sehingga suatu bidang bisa dikatakan sebuah transformasi jika dan hanya jika bidang itu berupa fungsi bijektif. Oke, sekarang kita sudah membuktikan jika suatu transformasi itu berupa perubahan dari satu bidang ke bidang yang didefinisikan dengan transformasi A sama dengan A, dan apabila P tidak sama dengan A, maka transformasi P itu sama dengan Q dengan Q itu adalah titik tengah dari garis AP. Nah, sekarang kita akan membuktikan apakah benar ini merupakan sebuah bentuk dari transformasi atau bukan. Baik, kita pindah layar. Baik, sekarang kita mulai coba. Misalkan kita punya satu titik yang merupakan titik A. Nah, kita punya titik, kita namakan titik A, di mana titik A ini adalah asal muasal dari maksudnya tuh titik A ini adalah titik tetap, jadi dia tidak mungkin pergi kemanapun. Atau istilahnya kalau di variabel tuh bukan variabel sih, istilahnya tuh kalau di dalam koordinat itu ini adalah titik tetap. Saya lupa. Baik, jika kita punya satu titik lain di titik A yang tidak sama dengan A, jika kita punya titik A yang tidak sama dengan titik, misalkan titik R, maka letak dari titik A itu tidak sama dengan titik R. Nah, apa maksudnya? Maksudnya titik R itu letaknya tidak di titik A. Kan bisa aja itu satu titik dengan dua nama. Nah, sehingga untuk mengatasinya maksudnya sehingga jika A tidak sama dengan R, itu maksudnya letak titiknya di dua titik yang berbeda, tidak disatukan dalam satu titik yang sama. Oke, lanjut. Jika suatu titik A dan titik R ini dihubungkan dengan satu garis yang kita bisa anggap sebagai garis di bidang P, nanti akan dipelajari di geometri Euclides, maka titik A itu akan memiliki garis dengan titik R.
Misalkan kita beri titik di sini, atau misalkan beri titik juga sini. Nah, di bidang P ini misalkan kita beri kata bidang P. Nah, kita tulis ini P. P di sini adalah bidangnya, bukan titik. Jadi jangan disamakan. Oke. Misalkan di garis AR, ini garis AR ya, jadi namanya. Garis AR. Maka dengan ada titik tengah, kita anggap S, di mana S ini merupakan transformasi dari R. Nah, karena S ini merupakan titik transformasi dari R dan S ini adalah titik tengah pada garis AR, maka kita dengan apa ya yang diketahui yang kedua tuh dapat sudah. Oke, sekarang pahami ini. Seperti yang kita tahu, kalau garis itu adalah satu kumpulan dari sebuah titik-titik, maka garis AR ini adalah kumpulan dari titik-titik yang memiliki satu nilai atau unsur tertentu. Nah, itulah hubungannya dengan himpunan atau fungsi dan relasi. Mengapa jadi transformasi ini berhubungan dengan fungsi dan relasi? Karena ketika satu garis itu dibuat, garis itu sebenarnya adalah kumpulan dari titik-titik yang membentuk arah tertentu atau membentuk bentuk tertentu. Sehingga baik di garis AR ini, baik di titik di sini kah, di sini, atau dimanapun, selama dalam satu garis itu adalah titik-titik dari garis AR. Oke, kita lanjut. Nah, karena garis AR itu merupakan kumpulan titik-titik, maka jika X itu adalah himpunan kalau berdasarkan di buku ya, jika seandainya titik-titik di antara A dan R, kita anggap titik itu adalah X ya, kita anggap salah satu titik itu adalah X, maka X ini merupakan anggota himpunan dari V. Jadi kalau misalnya kita buat ya, ini ada himpunan, maka ada salah satu unsur kita namakan dengan X gitu. Nah, unsur ini kalau dalam himpunan bagian dari semestanya lah. Dengan semestanya itu adalah V atau bidangnya sendiri. Jadi titik X di sini itu merupakan himpunan dari V atau bidangnya lah. Oke, next. Karena X ini adalah merupakan himpunan dari P atau bidang yang kita gambar ini, maka bisa kita simpulkan kalau titik X ini maka titik-titik di AR ini ya, yang salah satu contohnya nih yang X ini, yang ku ibaratkan X ini, itu merupakan prapeta atau domain dari suatu relasi atau fungsi. Dan ada satu Y di pada titik AR ini yang merupakan transformasi dari X yang memenuhi syarat. Jadi yang memenuhi syarat kedua. Dengan syarat kedua tadi ialah jika P tidak sama dengan A, maka maaf, saya ulangi.
jika P itu tidak sama dengan A, maka transformasi dari P itu ialah Q, di mana Q adalah titik di tengah garis AP. Sehingga jika kita punya titik X yang merupakan sebuah domain di suatu himpunan, maksudnya jika X adalah merupakan satu anggota himpunan dari suatu bidang, maka ada Y sebagai bentuk transformasi X. Itu ya terserah kalian mau meletakkannya mana. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, di sini, bisa di sini. Ya, kan kita cuma mengambil sembarang titik, jadi disesuaikan aja. Nah, lanjut. Nah, oleh persyaratan kedua dapat terpenuhi lah. Nah, karena kita telah menemukannya, maka kita hanya tinggal membuktikan apakah garis pada bidang ini merupakan fungsi surjektif dan juga injektif. Karena kita tahu syarat dari transformasi itu ialah bijektif, maka kita hanya perlu mencari surjektif dan juga injektif pada transformasi ini. Baik, pertama kita mencari surjektif dulu. Yang susah nih sebenarnya. Baik, seperti yang sudah kupadahi tadi, jika seandainya satu garis itu AR ya, garis AR itu adalah kumpulan titik-titik dengan salah satu titiknya kita andaikan X ini ya, maka terdapat Y yang merupakan bentuk transformasi dari X, sehingga Y itu pasti bagian dari garis AR. Ya Allah, seperti contohnya sebagai bentuk dari domain dari garis AR ini. Nah, jika misalkan Y, titik Y yang merupakan transformasi dari X itu bukanlah A, maka letaknya itu pasti berbeda. Ya, di luar dari garis, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, ya bisa di mana-mana lah. Masalahnya, sebentar. Oke, maaf, aku lanjutkan. Jika seandainya Y itu tidak sama dengan A, maka bisa kita bayangkan ya, Y itu letaknya di luar dari garis A atau titik A, di luar dari garis AR, bisa di sini, di sini, di sini, di sini. Tapi menurut geometri Euclides, sesuai di buku dengan geometri transformasi Rauh, pada dasarnya Y itu tidak bisa keluar karena ada X tunggal dengan X itu merupakan himpunan dari AY. Jadi ini gini aja deh, kita buat garis baru. Ini adalah A. Ini istilahnya tuh zoom ya, dari sini ke sini gitu. Ini zoomnya gitu. Nah, ini X. Nah, di tengah ini ada Y. Nah, karena seperti yang saya bilang tadi, X adalah merupakan bagian himpunan dari Pi, maka X itu bisa kita nyatakan sebagai dalam bentuk domain X. Domain tuh D. Nah, tuh daerah asal. Nah, biar seorang maaf, karena X ini merupakan domain, maka titik Y ini merupakan kodomain dari X, karena ini K ya, lebih baik ya. Nah, kita terus di sini Y. Tuh. Nah, karena kita punya garis AX nih ya, yang merupakan bentuk zoom ya, AX, dengan Y itu merupakan transformasi dari X sesuai dengan persyaratan di nomor 2, di mana jika A itu tidak sama dengan P, maka P itu merupakan titik tengah. Jadi, jika seandainya Y itu tidak sama dengan A, maka akan terjadi hal yang sebelumnya tadi, sesuai dengan sesuai dengan bentuk
sesuai dengan persyaratan yang kedua, di mana jika A itu tidak sama dengan P, maka jika A tidak sama dengan P, maka P itu merupakan transformasi dari Q. Nah, jadi jika seandainya Y itu tidak sama dengan A, maka Y di tengah Y ini ada titik tengah lagi sebagai bentuk transformasi dari Y. Sehingga kalau terus seperti itu, maka dapat disimpulkan kalau satu titik sembarang X ya, misalkan gitu, yang merupakan garis gitu. Nah, itu pasti akan memiliki kodomain yang berupa titik tengahnya. Sehingga X di sini itu bisa kita anggap sebagai domain yang bertransformasi dengan bentuk transformasinya dan kodomainnya adalah tujuan transformasinya ialah Y. Sehingga dapat dipahami kalau dengan domainnya X, maka kodomainnya D, dan dapat dibuktikan kalau transformasi ini ialah surjektif, yaitu setiap pasangan yang mempunyai anggota yang setiap unsur yang mempunyai pasangan. Sehingga dapat dipahami, saya ulangi sekali lagi ya. Karena domain kita adalah D dengan kodomain kita adalah Y, maka dapat disimpulkan kalau fungsi ini ialah surjektif karena setiap unsur pada suatu titik sembarang di suatu garis itu bentuk transformasinya ialah titik tengahnya, dan itu akan terus terjadi dan tidak akan mempunyai pasangan yang berbeda dengan pasangan dari kodomainnya sendiri. Jadi dapat dibuktikan kalau ini ialah surjektif. Selamat. Ini adalah surjektif. Itu baru subjektif. Sekarang kita cari injektifnya. Oke. Sekarang kita tanyakan lagi, apakah fungsi ini injektif? Jika injektif, apakah benar? Baik, sekarang kita lihat. Definisi dari injektif itu ialah setiap fungsi itu hanya mempunyai satu pasangan, tidak mungkin mempunyai pasangan yang sama. Pasti pasangannya berbeda. Maka mari kita buktikan apakah ini benar. Baik, kita misalkan kita ambil dua buah titik dengan satu titik yang sama, yaitu titik A sebagai pusat dari satu garis. Nah, jika A itu tidak sama dengan P, tapi juga tidak sama dengan Q, maka kita bisa membuat garis yang sama seperti sebelumnya. Ini misalkan di sini P, di sini P, di sini Q. Ya, saja lah gambarnya kan apa-apa. Dan dihubungkan dengan satu garis yang sama. Tuh. Jadi di sini kita bisa menemukan garis yang berupa PAQ dengan A adalah titik tengahnya. PAQ. Baik, kita akan menyelidiki kedudukan dari transformasi P dan Q. Baik, mari kita andaikan kalau transformasi P dan Q itu sama. Kalau misalkan transformasi antara P dan Q itu benar, maka karena titik
transformasi dari P dan transformasi dari Q sama. Mari kita ulang sekali lagi. Transformasi P itu pasti bagian dari himpunan garis AP. Seperti yang di surjektif tadi ya, bahwa transformasi itu bagian dari satu garis. Nah, satu transformasi garis itu bagian dari garis, fungsinya tuh loh, domainnya tuh loh. Nah, karena transformasi dari P itu merupakan satu titik tengah, nih di sini. Dan transformasi Q juga sama. Nah, tuh, transformasi P dan transformasi Q merupakan titik tengah dari garis AP dan garis AQ. Maka dalam hal ini garis AP dan garis AQ memiliki dua titik sekutu, yaitu A dengan transformasi P dan transformasi Q yang sama seperti yang tadi nih. Memiliki titik sekutu yang sama, maaf. Nah, gitu. Nah, oke. Karena transformasi dari P dan transformasi ini kini sama ya, maka gak bisa dihubungkan sih lebih tepatnya ini. Oke, lanjut. Maaf, karena transformasi P dan transformasi dari Q itu sama, maka mereka kan mesti memiliki titik sekutu yang sama. Lupa lagi mencari titik sekutu tuh, yaitu A dan transformasi P yang sama dengan transformasi Q. Ini berarti bahwa garis dari AP dan AQ itu berimpit, sehingga mengakibatkan bahwa Q itu merupakan anggota himpunan dari AP dan sebaliknya, P adalah anggota dari himpunan dari AQ. Saat malangnya ini berlawanan dengan pemisahan yang kita lakukan di PAQ, karena A itu tidak sama dengan P dan A itu juga tidak sama dengan Q. Jika A tidak sama dengan P dan A tidak sama dengan Q, maka tidak seharusnya Q itu ada termasuk anggota himpunan AP dan P adalah anggota himpunan dari AQ. Kalau A itu tidak sama dengan P dan A tidak sama dengan Q, maka tidak seharusnya pula transformasi dari P transformasi dari P itu sama dengan transformasi dari Q. Tentu harusnya beda, karena kalau sama malah disatukan dong, malah jadi dalam satu titik yang sama, sehingga permisalan yang seperti ini nggak guna. Jadi kan karena berkontradiksi, maka ini adalah pembuktian tidak langsung yang membuktikan kalau tidak mungkin transformasi dari P dan juga transformasi dari Q itu mempunyai pasangan anggota yang sama. Jadi gini deh, gini secara gambar relasi ya. Ini P, ini Q. Oh, bukan, maaf.
Maaf. Baik. Misalnya gini, kita punya fungsi dan relasi dari P dan Q yang kodomennya A. Jika P dan Q itu transformasi dari P dan Q itu sama, maka seharusnya mereka berdua mempunyai kodomain yang sama, yaitu A. Sehingga ini tidak subjektif. Alhamdulillah, maaf. Nah, ini. Maka hal seperti ini tidak seharusnya terjadi pada fungsi injektif, sehingga karena bersifat kontradiksi atau berlawanan, maka A itu tidak sama dengan P dan A itu tidak sama dengan Q, sehingga maksudnya karena A tidak sama dengan P dan A tidak sama dengan Q, harusnya P dan Q itu juga tidak sama. Tidak sama. Maksudnya tuh tidak memiliki hubungan atau unsur yang sama, baik itu unsurnya maupun tujuannya. Kan tidak mungkin gitu. Karena kalau mungkin mereka mempunyai unsur maupun tujuan yang sama, harusnya itu bukan injektif. Maka transformasinya kan terbukti. Nah, karena bersifat kontradiksi atau bersifat berlawanan, maka terbuktilah kalau transformasi ini berupa injektif. Karena setiap fungsi atau unsur itu mempunyai pasangan yang berbeda. Baik, itu saja pembahasan pada materi geotransformasi, fungsi dan relasi dalam transformasi pada kali ini. Jika ada yang mau dibahas lagi, ada yang mau ditanyakan, atau jika saya telah mengatakan satu kesalahan atau melakukan satu kesalahan, maka cukup beritahukan saja saya di komentar atau bisa saja chat saya langsung di WhatsApp saya. Baik, terima kasih atas waktu kalian semua untuk menonton video ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.